Oke, kita sudah live ya. Kita mungkin langsung mulai aja. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom webinar maupun dari live Facebook ya yang saat ini kita sudah on. Lalu di sini kita akan membahas terkait potensi positif investasi hijau ya di Indonesia. Nanti akan dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan dari Rita Research. Dan nanti kita juga di sesi kedua akan membawakan platform dari CGSCB Sekuritas Indonesia. Nanti kita akan bahas terkait aplikasi website ya atau desktop. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja sih fitur-fitur keunggulan dari aplikasi kita. Dan kebetulan di sini kita menggunakan aplikasi terbaru ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi nasabah CGS Sekuritas Indonesia, bisa langsung nanti cek aja di Play Store atau nanti kita kirimkan juga jika sudah jadi nasabah ya. Nanti kita siapkan link download untuk menggunakan aplikasi terbaru kami. Oke, sebelum kita mulai, kita share screen terlebih dahulu. Oke, eh di sini adalah website resmi ya dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Di sini kita juga akan menghadirkan juga kalau kita ada promo atau event-event menarik tentunya Bapak Ibu yang nggak yang kita share juga ya di website. Jadi selain kita di sosial media kita juga akan share di website resmi kita seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada beberapa flyer yang kita tampilkan ya. Jadi selain ada promo segala macam, kita menampilkan flyer untuk memperingati 78 tahun Indonesia ya. Jadi kemarin 17-an bagi Bapak Ibu yang merayakan 17-an lomba-lomba nih, kita juga turut serta ya untuk memberikan flyer untuk negara kita ini. Lalu di sini juga kita ada ini ya investment challenge ya. Kebetulan ini lebih bertepatan lomba trading untuk sektor mahasiswa ya. Jadi kita memang pengen memajukan pasar modal Indonesia salah satunya untuk generasi muda ya, salah satunya untuk melek berinvestasi. Lalu di sini kita juga mau diberikan penghargaan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, PGSI Sekuritas Indonesia mendapatkan Best Institusi Broker Indonesia di tahun 2023 dari South Edge ya, Asia Awards 2023. Lalu di sini juga ada 9 penghargaan yang kita tampilkan ya Bapak Ibu. Di tahun 2022 kita mendapatkan 9 penghargaan. Lalu di sini juga ada Best Brokerage ya. Jadi kita juga dapat dari The Asset Triple A Country Awards di 2022. Dan yang terakhir kita juga punya produk yang sudah launching kurang lebih setahun nih Bapak Ibu, yaitu adalah produk syariah. Jadi kita menampilkan atau menghadirkan produk baru syariah yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, nantinya Bapak Ibu kalau misalnya pengen berinvestasi secara syariah, prinsip syariah seperti itu ya, kita sudah sediakan untuk ini ya produknya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berinvestasi prinsip syariah atau membeli produk-produk syariah, kita khususkan untuk Bapak Ibu bisa membelinya seperti itu. Jadi untuk produk-produk non syariah itu kita tidak bisa membeli ya. Jadi kita sudah sesuaikan dari platform kita sudah support untuk produk syariah seperti itu. Caranya gampang banget ya untuk mendaftar di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik registrasi, nanti Bapak Ibu bisa langsung masukkan alamat email lalu password dan konfirmasi password ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin registrasi atau buka rekening di CGSI Sekuritas Indonesia itu sangat mudah karena dilakukan secara online, tidak perlu datang ke kantor dan siapkan saja seperti KTP ya. Jadi nggak perlu banyak dokumen. Bapak Ibu hanya cukup satu dokumen aja, iktp itu sudah bisa melakukan pembukaan rekening. Ya, oke. Lalu selanjutnya di sini juga kita ada jadwal kelas edukasi. Jadi di sini adalah wadah untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar investasi di pasar modal. Kita sudah siapkan kayak contohnya hari ini Mas Haji akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu adalah potensi positif investasi hijau ya. Ya, kita sudah masuk ke pertengahan tahun Bapak Ibu. Jadi
Tunggu apa lagi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjadi financial freedom ya, atau menjadikan passive income melalui investasi di pasar modal, ya tentunya kita bisa mengajarkan Bapak Ibu cara mendapatkan passive income atau bisa mendapatkan eh, menyiapkan dana darurat secara gampang ya dengan berinvestasi di pasar modal. Lalu di sini kita juga ada kelas pasar modal. Jadi di sini kita akan membawakan materi yang menarik, tentunya kita kupas tuntas terkait instrumen yang ada di pasar modal bersama IDX seperti itu. Dan di sini kebetulan yang membawakan adalah dari IDX adalah Mas Yusuf Adi Pradana ya, dari Market Development Division IDX. Jadi Bapak Ibu bisa langsung daftar aja. Untuk biaya pendaftarannya 100.000. Jadi ketika daftar, Bapak Ibu bisa lakukan pembuka rekening dan deposit sebesar 100.000. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan saldo investasi sebesar 100.000 sebagai door prize-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk daftarnya, Bapak Ibu bisa klik register di sini. Nanti ada Google Form atau ini ya, data-data yang harus dipenuhi seperti nama lengkap, alamat email, lalu nomor telepon. Jadi Bapak Ibu bisa langsung submit aja. Nanti kita akan hubungi melalui WhatsApp dan kita akan masukkan grup informasi-informasi terkait event sekolah pasar modal ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini sudah ada Mas Aji yang ready untuk membawakan materi pada siang hari ini. Oke, Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan untuk membawakan materi pada siang hari ini. Ya, terima kasih oleh Bro Wisnu yang tadi udah menjelaskan tentang produk dan tentunya program-program menarik ya, yang tentunya CJS CIMB ini hadirkan untuk teman-teman bisa belajar ya dari hal yang dasar yang untuk teman-teman bisa kenal yang namanya investasi. Dan tentunya masih dalam semangat Agustusan ya, kemerdekaan ya. Nah, tentunya mungkin di zaman dulu ya, mungkin para pahlawan kita berjuang ya untuk bisa merdeka ya dari penjajah dan sebagainya. Nah, mungkin ketika kita sudah meraih kemerdekaan ya dari yang namanya penjajah ya, kita sudah menjadi negara yang berdaulat. Nah, mungkin saatnya mungkin sekarang hakikat kemerdekaan mungkin bisa lebih luas lagi ya. Merdeka dalam arti kita bisa menghidupi ya, mencukupi apapun yang kita inginkan, kita butuhkan ya secara finansial khususnya di mana ini relate dengan yang kita bahas di kelas pasti pada siang hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih teman-teman ya, saya mau menyapa juga bagi teman-teman yang live secara Zoom ya, di Zoom ya webinar ya, maupun juga teman-teman yang live secara Facebook ya. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi dan keadaan yang sehat selalu ya. Mengingat kalau teman-teman yang domisilinya sekitar Jabodetabek ya, ataupun kita lihat air-air ini memang kualitas udara ya dari segi polusi dan sebagainya ini lagi concern-concernnya nih dibahas. Nah, oleh karena itu kita akan bahas nih bertepatan dengan tentunya supaya kita terus ya bisa melangsungkan kehidupan kita dan tentunya kita bisa sehat selalu ya. Nah, tentunya ini harus kita galakan ya investasi dan tentunya yang relate dengan investasi hijau itu seperti apa. Nanti kita akan kupas tuntas di kelas pasti pada siang hari ini. Nah, sebelum itu saya izin perkenalkan diri ya. Tadi udah sempat dikenalkan oleh Wisnu. Nah, jadi perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ya nanti bisa diskusi ya bagi yang live di Zoom webinar. Ini bisa menuliskan, mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A ataupun teman-teman yang di Facebook ini juga bisa kalau ada pertanyaan langsung aja nih diketikkan di fitur chat yang ada di platformnya masing-masing ya. Dan langsung aja nih, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai bahas topik kelas pasti umum di siang hari ini ya. Ya, dan tentunya tadi juga sempat dibahas juga banyak program dari Wisnu ya tentang CGSCIMB, program edukasinya yang mengedukasi teman-teman untuk mulai sejak dini berinvestasi dan tentunya ini kami menambahkan ya
ini adalah program dari CGSCMB yang terbaru ya, namanya Klinik Saham. Jadi ibaratnya di sini tentunya teman-teman mungkin ada yang galau ya ataupun bingung ya. Misalnya dalam berinvestasi ya, ketika mungkin beli saham ternyata kok nyangkut dan sebagainya atau bingung ya, galau ya, kira-kira di saat market yang lagi cenderung sideways saat ini katalisnya cenderung terbatas. Nah, kira-kira menarik, untuk, investasi atau misalnya koleksi saham apa nih. Nah, teman-teman bisa, curcol ya, ataupun juga ngobrol-ngobrol, seputar saham ya, keluh kesah teman-teman ini di klinik saham ya. Jadi tentunya membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik ya, dikulik di klinik saham bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, biasanya kita untuk on air ya, ini di Discord ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih join eee platform di klinik saham kita di Discord ya. Nah, linknya ada di sini bit.ly/cgscmb Discord ya. Nah, biasanya kita on air di hari Rabu itu di sekitar jam 2.30 siang ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja join our Discord ya, supaya nggak ketinggalan ragam ataupun info-info yang, tentunya menarik nih untuk teman-teman ikuti ya. Dan langsung aja nih kita untuk mulai bahas kelas pasti di siang hari ini ya. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang potensi investasi hijau ya. Nah, tentunya mungkin kita sounding dulu nih ke teman-teman ya, tentang bagaimana pentingnya kita mulai berinvestasi dan tentunya mungkin yang, belum mulai berinvestasi dan, teman-teman sedang berniat nih untuk membulatkan tekad ya, untuk mulai berani berinvestasi sejak dini. Nah, kita kenalan nih yang namanya investasi dan kira-kira apa sih manfaatnya investasi, kenapa kita harus berinvestasi, kalau mau berinvestasi itu ada apa aja sih instrumennya. Nah, nanti kan kita kenalan ya. Nah, tentunya dalam berinvestasi ini penting nih teman-teman ya, untuk menanamkan yang namanya growth mindset ya. Nah, terkadang tuh, di lingkungan sosial kita kalau kita sok-sokan ya, atau misalnya sok paling rajin, sok paling, pokoknya paling paling, positif ya, kadang kita suka dibully ya, misalnya, sok, menabung ya, sok berhemat dan sebagainya. Kadang, mungkin di antara kita kadang menerima sebuah mungkin, ibaratnya sindiran dan sebagainya ya, dan mungkin harapannya sih nggak sampai dibully ya. Dalam arti adalah ketika kita ingin berbuat, sebuah kebaikan ya, tentu kadang ada aja nih, komentar-komentar yang, membuat kita itu, mungkin, apa ya, jadi ciut gitu ya. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk kita punya yang namanya growth mindset ya. Nah, growth mindset itu apa sih teman-teman ya? Jadi intinya adalah growth mindset adalah mindset, pola pikir di mana kita harus tumbuh, berkembang, dan maju ya. Kita harus, memikirkan apa sih opportunity yang, bisa kita dapat, kita jangkau, yang membuat kita terus berkembang nih teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah teman-teman yang ikut kelas pasti di siang hari ini ya, ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pentingnya ya manfaat dari positifnya investasi hijau ya, di masa depan. Nah, tentunya ini juga teman-teman ini punya ya, yang ikut kelas PASI ini, saya yakin ini punya growth mindset karena sudah niat ya, niat dan tentunya sudah, join nih di webinar Zoom ataupun di live Facebook ya. Nah, harapannya tentunya teman-teman ini sedang, mencari nih opportunity untuk bisa lebih maju lagi, bisa berkembang. Nah, tentunya ke depan harapannya kalau teman-teman bisa berkembang dan maju, ini bisa menggapai impian, teman-teman ya, cita-cita di masa depan ini bisa terwujud. Nah, teman-teman boleh di-sharing nih di siang hari ini ya. Nah, supaya, kita nggak ngantuk ya. Nah, kira-kira teman-teman nih yang live di siang hari ini, kira-kira di masa depan ya, kita udah pandemi sudah terlewati ya. Nah, teman-teman punya impian atau cita-cita apa aja nih? Nah, di sini macam-macam nih. Ada yang cita-citanya ini ingin liburan,
atau ingin punya kendaraan pribadi, atau yang lagi rame nih ya, banyak konser, atau teman-teman ingin nonton konser band atau artis idolanya masing-masing, ataupun yang mungkin, ingin berkeluarga ya, ingin punya rumah, ataupun hal-hal yang lainnya. Misalnya, ingin mengejar karir yang lebih tinggi dengan sekolah lebih lanjut. Nah, tentunya setiap orang punya impian dan cita-cita masing-masing ya. Silakan nih teman-teman kalau ada yang mau sharing, bisa dituliskan ya di kolom, chat ataupun di Q&A ya. Jadi tentunya mungkin bisa saling menyemangati ya, mensupport ya. Nah, dan next lagi menunggu teman-teman, yang ada bertanya ataupun, komentar ya. Nah, jadi growth mindset adalah faktor kunci sukses ya untuk teman-teman bisa menggapai impian ya. Jadi ibaratnya adalah growth mindset adalah orang yang nggak kaku gitu ya. Jadi ibaratnya apapun yang mungkin belum kita miliki ya, itu adalah sebuah opportunity untuk kita belajar ya, untuk kita dapatkan, dan tentunya selangkah demi selangkah itu bisa kita wujudkan ya. Dengan kita terus belajar sesuatu hal yang baru, ketemu orang yang baru ya, dan juga kita sharing ya, sharing tentang investasi yang mungkin ini juga teman-teman bisa dapatkan manfaatnya. Nah, tentunya ibaratnya teman-teman itu banyak manfaatnya ketika teman-teman ini menanamkan yang namanya pola pikir growth mindset. Dan tentunya kita di setiap slide nih teman-teman ya, ini ada barcode ya. Nah, ini barcode-nya ini teman-teman bisa manfaatkan ya, nanti teman-teman untuk buka rekening saham di CGI CIMB Sekuritas Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa langsung scan aja ya tanpa ribet, langsung teman-teman langsung meluncur ke link isian ya tentang teman-teman nanti pembukaan rekeningnya. Nah, itu tentang growth mindset ya, dalam berinvestasi supaya kita bisa sukses menggapai impian kita masing-masing. Nah, tentunya ngobrolin tentang investasi ya. Nah, tentunya ini juga nggak jauh-jauh tentang kondisi keuangan kita pribadi nih masing-masing. Ya, jadi tentunya kalau ngobrolin kondisi keuangan ini nggak jauh-jauh juga dari yang namanya pemasukan dan pengeluaran ya. Tapi mungkin yang jadi yang berbeda-beda adalah tiap orang adalah gimana nih antara pemasukan dan pengeluarannya. Apakah pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan ataupun sebaliknya nih ya. Nah, tapi mungkin yang agak hati-hati, was-was nih ya, red flag adalah kalau misalnya pengeluaran kita lebih dari pemasukan ya. Ibaratnya tentunya pemasukannya kita mungkin cuma mungkin kayak UMR sekitar 6 juta ya. Tapi pengeluaran kita misalnya sampai 12 juta, 20 juta. Nah, tentunya kalau kalau hal ini kita terjadi di kehidupan kita ya, nah tentunya mungkin untuk bisa bisa, apa, dalam arti supaya ya karena kalau pemasukan kita nggak cukup, pasti tentunya larinya berhutang ya teman-teman ya. Tentunya yang di-watch adalah ketika berhutang ya, hati-hati ketika kita semakin utangnya bertambah ya. Nah, tentunya beban finansial juga ikut, berat ya. Dan takutnya kalau kita, utangnya semakin tambah banyak ya, kita jadi ketakutan ya, nggak punya uang untuk nanti bisa melunasi, utang-utang kita, dan untuk, kita bisa, mungkin mengikuti misalnya jalan, atau lifestyle yang kita mungkin ya, kita inginkan ya. Oleh karena itu adalah kita harus penting, mengatur utang, karena tentunya semakin, berjalannya waktu dan sebagainya ya, tentunya kebutuhan itu semakin banyak ya, teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi kalau semakin, eee, udah utangnya banyak, kebutuhannya banyak, wah, tentunya bikin, pikiran itu jadi sepaneng ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu adalah, eee, kita harus bisa mengelola utang, bukan berarti kita itu dilarang punya utang ya, tapi tentunya kita harus, pinter-pinter nih untuk berutang ya. Apakah itu utangnya itu lebih cenderung konsumtif ataupun masih bisa ditolerir dengan, tentunya misalnya perbandingan dari segi, pendapatan kita masih mampu nggak untuk bisa membayar utang-utang itu tersebut. Dan tentunya ada dana darurat ya. Nah, dana darurat ini untuk apa? Ketika misalnya mungkin kita sakit ataupun mungkin ada hal-hal yang nggak terduga nih teman-teman ya, menimpa kita, misalnya mungkin di tengah jalan, kita, eee, bannya bocor ya, ataupun mungkin di tengah jalan
mungkin kita lagi kena apes dan sebagainya. Nah, tentunya itu nggak ada terencana nih ya, nggak ada hari apes yang janjian sama kita nih, mungkin minggu depan kamu akan apes nih ya. Nah, ini nggak ada nih teman-teman ya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal-hal yang darurat seperti itu, nah kita harus mulai mikir juga nih dari sekarang ya. Nah, dana darurat ini minimal berapa? Jadi nggak ada eee, standar bakunya atau harus berapa ya, tapi ibaratnya mungkin yang worst case-nya adalah misalnya kita kehilangan pekerjaan, nggak punya pendapatan sama sekali. Nah, itu bisa meng-cover minimal, kehidupan kita nih, selagi mencari pekerjaan baru ya. Nah, kemudian juga ada investasi. Nah, ini investasi penting ya dari segi mengatur, mengelola keuangan ya, dari segi debt-nya, utangnya kita bisa kecilin ya, kita bisa manage utang, nggak terlalu gede, kemudian juga kita punya dana darurat dan tentunya untuk investasi. Nah, investasi untuk apa sih? Nah, untuk membantu teman-teman tadi ya, punya cita-cita ataupun juga teman-teman, punya impian nih di masa depan, yang macam-macam tentunya ya. Nah, itu berdasarkan, personalisasi teman-teman sendiri. Nah, berikutnya adalah kalau ngomongin tadi kan seputar pengeluaran pemasukan ya. Nah, bagaimana sih mengelolanya? Nah, jadi ini contoh saja nih teman-teman ya. Jadi ini contoh saja dari segi alokasi ya, alokasi, ketika teman-teman misalnya seperti saya ya, bekerja kantoran ya, jadi karyawan ya. Nah, tentunya mungkin secara periodik teman-teman mendapatkan gaji rutin ya. Nah, ini teman-teman bisa alokasikan ya ketika sudah teman-teman dapat, gaji, nah teman-teman ini bisa mulai nih untuk teman-teman, misalnya, secure ya, mengamankan untuk kebutuhan ya, 50% dari gaji untuk kebutuhan. Nah, kemudian sisanya adalah teman-teman sisihkan setelah kebutuhan ini udah aman. Nah, kebutuhan itu apa? Misalnya makan sehari-hari, kemudian, biaya dapur ya, misalnya belanja pasar, untuk makan sehari-hari, kemudian biaya listrik, iuran RT, kemudian untuk bayar internet ya, WiFi dan sebagainya ya. Nah, itu teman-teman udah di-secure dulu nih ketika gaji udah cair ya, itu di-secure dulu, diamankan. Nah, kalau itu udah aman ya, nah tentunya hati kita udah aman nih, urusan rumah ya, dapur udah beres. Nah, next-nya adalah teman-teman mulai mikir nih ya, menyisihkan menyisihkan itu di awal ya, menyisihkan untuk dana darurat ya, dana pensiun, ataupun juga dana investasi ya. Ibaratnya dana darurat untuk jaga-jaga ketika suatu waktu ada terjadi hal yang tidak terduga yang, tentunya ini bisa teman-teman, antisipasi ya di awal. Kemudian juga, next-nya juga untuk berinvestasi ya. Nah, tadi kan untuk jaga-jaga nih, untuk yang terburuk ini terjadi. Nah, tentunya next-nya adalah teman-teman ini mempersiapkan nih, merencanakan untuk sesuatu yang indah ya, tadi yang terburuk ya. Nah, next-nya adalah yang sesuatu yang indah nih, baik impian, cita-cita, dan sebagainya di masa depan ya. Nah, ini teman-teman bisa sisihkan dari, alokasi tabungan, baik untuk tabungan dana darurat ya, ataupun dana investasi. Dan next-nya juga teman-teman juga bolehlah sesekali juga enjoy, menikmati hasil kerja keras teman-teman. Oh, misalnya mungkin teman-teman ingin leisure ya, nonton, liburan, dan sebagainya, ini juga bisa ya. Nah, ini tapi intinya adalah kebutuhan, ini udah di-secure, kemudian disisihkan ya, di awal untuk dana darurat dan dana dingin untuk berinvestasi. Dan next-nya teman-teman boleh sebagian untuk misalnya, untuk liburan, jalan-jalan, refreshing ya, supaya teman-teman juga nggak terlalu jenuh banget ya, menjalani rutinitas sehari-hari. Dan, next-nya adalah kenapa sih kita penting berinvestasi ya. Nah, jadi tentunya kalau kita lihat nih teman-teman ya, kalau kita tahu bahwa kita nggak selamanya kerja seumur hidup kita ya, seumur hidup kita untuk bisa membiayai kehidupan kita sehari-hari. Karena tentunya semakin bertambahnya umur dan sebagainya ya, tentunya, fisik kita juga ikut menurun dan sebagainya ya.
Dan tentunya ibaratnya masa kita ingin sih ya, seumur hidup kita harus kerja untuk bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kalau kita lihat mungkin, biasanya seperti di swasta ataupun juga pegawai negeri juga mereka akan ada batas usia nih teman-teman ya, sampai 56 tahun ya kalau nggak salah ya, sekitar 56 tahun ya. Nah, jadi mungkin, menjadi, reminder bagi kita nih ya, ketika nanti kita udah pensiun, kira-kira apa nih ya yang bisa menghidupi kita ya, kalau kita nggak mulai mikir dari sekarang, wah nanti kalau kita kita udah menghadapi, "Oh, tahun depan pensiun." Nah, nanti kita jadi, kalang kabut nih, jadi bingung, pusing ya, ngapain gimana ya harus bisa menghidupi kita kalau udah nggak ada pendapatan lagi ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita pensiun ya, nah sejak dini selagi kita masih produktif nih, masih giat nih cari uang dan sebagainya, nah kita bisa nih untuk, menyisihkan lah, nggak harus ibaratnya harus semua pendapat kita untuk berinvestasi, enggak. Jadi ibaratnya kita bisa menyisihkan ya, ibaratnya apa yang kita bisa hemat, apa yang kita bisa ibaratnya kelola, dan tentunya ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik di masa depan, kenapa enggak ya. Nah, daripada kita shopping ya, dan, tentunya mungkin nggak terlalu penting-penting banget ya, nanti juga, mungkin hanya jadi koleksi dan sebagainya, seperti beli pakaian baru ya, tiap bulan dan sebagainya. Nah, mending kalau kita masih, bisa ya, dalam arti misalnya punya barang, itu masih bisa digunakan, masih layak ya, nah tentunya kita nggak harus nih beli terus, beli yang baru ya. Nah, mending uangnya itu kita alokasikan lebih, berfaedah ya, dengan, untuk, berinvestasi ya. Nah, jadi daripada kita konsumtif ya, belanja, shopping tiap tiap minggu, tiap bulan ya. Nah, mending mungkin kita kurangi ya, bukan, berarti kita, tiadakan sama sekali, tapi kita kurangi, tapi mungkin kita mulai nih, kita mulai membentuk sebuah gaya hidup lifestyle yang baru, yaitu dengan mulai berinvestasi ya. Nah, tentunya harapannya ini kalau teman-teman mulai tumbuhkan sejak dini ya, ini bisa menjadikan sebuah hal yang bermanfaat di masa depan. Nah, ini dilakukan secara rutin dan sejak dini ya. Nah, jadi ibaratnya ketika nanti udah pensiun ya teman-teman ya, teman-teman udah tinggal terima enaknya aja nih ya, menikmati hasil panen dari investasi yang sudah dilakukan secara jangka panjang dan ini secara rutin nih teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas dari segi investasinya. Nah nah tentunya apa sih yang membuat kita harus berinvestasi selain tadi ya, ada faktor, usia dan pensiun ya. Nah, yang, berlanjutnya adalah konsep inflasi ya, ibaratnya kalau kita lihat nilai uang itu dari tahun ke tahun ya secara jangka panjang itu terus meningkat ya. Nah, jadi kita lihat seperti, mie instan ya contohnya ya. Mie instan ini di 10 tahun yang lalu ya, itu harganya Rp1.000 dan tahun lalu ya, walaupun sekarang itu harganya udah di atas 3.000. Nah, dari hal sini kita lihat harganya naik 3 kali lipat nih teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan adanya inflasi. Apakah mungkin kalau kita bandingkan, pendapatan kita juga ikut naik nih 3 kali lipat ya sama besarnya, apa enggak? Nah, mungkin kalau enggak ya itu dia, kita harus cari solusi nih. Karena kalau enggak ya uang kita akan tergerogoti ya. Harga barang kebutuhan pokok naik terus ya, uang kita segitu-gitu aja teman-teman ya. Nah, tentunya adalah solusinya nggak ada, yang lain yaitu hanya satu, yaitu dengan berinvestasi. Nah, tentunya tujuan apa yang teman-teman bisa dicapai ya ini, macam-macam, tapi mungkin ini disegmentasi yang, tentunya, teman-teman mungkin biar lebih gampang ya, kalau yang jangka pendek yang kira-kira kurang dari setahun, ini bisa tercapai. Nah, seperti liburan ya, ataupun misalnya teman-teman mungkin ingin pergi kemana dan kemana ya. Nah, itu bisa dicapai atau mungkin jangka menengah ya, saya butuh perencanaan yang sedikit, cukup matang nih ya, seperti mungkin, merencanakan sebuah masa depan pun teman-teman ingin membeli sebuah rumah ataupun mobil kendaraan pribadi. Dan yang jangka panjangnya adalah teman-teman ini mencapai financial freedom nih ya, tema kemerdekaan yaitu dengan pensiun ya, pensiun dengan kondisi yang sejahtera ya, menikmati masa tua
dengan pokoknya indah lah ya bersama keluarga tercinta yang tentunya ini nggak bisa kita hanya pikirkan aja dan tiba-tiba tahu-tahu kesampaian ya. Jadi tentunya apa yang kita ingin wujudkan ya itu juga harus dipikirin, dilaksanakan ya. Kita harus punya action dari sejak dini ya. Dan next-nya juga bagi teman-teman ya, seperti saya ya, employee atau ibaratnya harus dapat uang ini ketika saya bekerja ya. Jadi kalau saya nggak bekerja, ya saya nggak dapat uang nih teman-teman ya. Dan next-nya adalah ini bagi teman-teman yang mungkin sudah punya active income nih, Bapak Ibu teman-teman ya, yang kerja kantoran ataupun berwirausaha dan sebagainya. Jadi ibaratnya adalah kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Nah dari active income itu, nah teman-teman sisihkan ya. Nah ini teman-teman yang belum mungkin adalah passive income ya. Jadi ibaratnya sebagian sisihan dana teman-teman ya dari active income ini bisa disisihkan ya untuk membangun passive income ya. Nah, ini dengan contohnya adalah misalnya jadi business owner. Tapi mungkin kalau business owner mungkin butuh sesuatu skill ya ataupun juga kompetensi, modal yang tentunya mungkin ini cukup kompleks ya. Dan tentunya mungkin nggak semua orang nih relevan ya. Misalnya membuat sebuah bisnis dan sebagainya. Belum juga ada trial error-nya, gagal dan sebagainya ya. Nah, tapi mungkin untuk teman-teman yang seperti saya ya, mungkin yang gajinya juga sebagai karyawan ya, mungkin hanya bisa menyisihkan mungkin berapa juta ya dari penghasilan ya. Nah, ini teman-teman bisa membangun passive income dengan menjadi investor dengan berinvestasi ya. Nah, ibaratnya dengan teman-teman misalnya menyisihkan uang dan contohnya mengalokasikan nih ke instrumen investasi ibaratnya ya. Nah, teman-teman kalau pilih investasi yang tepat ya, nah secara nggak langsung jika nilai investasinya itu meningkat, nah tentunya juga nilai modal yang teman-teman tanamkan ya, itu juga ikut meningkat ya. Dan itulah ya teman-teman ya saatnya ini mulai membangun passive income. Karena tentunya kalau ngandelin pendapatan kita, uang kita yang kita terima, kekayaan kita, nah tentunya nggak akan cukup karena akan diperangi ya oleh yang namanya inflasi. Dan next kalau mau pilih investasi ini apa aja nih? Nah, nih di pasar modal ini banyak banget nih teman-teman ya. Tapi kalau kita kembali tadi ke konsep inflasi ya. Nah, jadi kalau kita hitung nih rata-rata 10 tahun inflasi ini ada di kisaran 5,56% ya. Ini angka BPS. Mungkin kalau di lapangan mungkin bisa lebih ya. Ya, kalau kita lihat biaya pendidikan anak ya, kemudian juga biaya-biaya yang lain ya. Nah, tentunya itu dari tahun ke tahun itu naiknya cukup lumayan ya. Nah, oleh karena itu apa nih action-nya supaya kita bisa mengalahkan yang namanya inflasi, yaitu dengan investasi. Investasinya apa nih Kak ya? Untuk kita bisa pilih ya. Nah, jadi kita ini memilihkan nih teman-teman ya, tapi nanti ibaratnya pilihan ini ada di tangan teman-teman semua. Tapi mungkin kita kalau highlight ya, highlight apa sih yang kalau si inflasi itu 5,56% itu bisa minimal di atasnya sedikit lah ya. Nah, minimal mungkin kalau deposito ini setara ya. Mungkin kalau yang agak lebih tinggi ya daripada inflasi ini adalah obligasi ya, yaitu surat utang, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ya, government ataupun swasta ya. Tapi mungkin kalau ibaratnya yang risk free yang mungkin ibaratnya teman-teman itu nggak ada risknya ya. Ini adalah government bond ya atau ORI yang biasanya ORI ataupun sukuk ya. Nah, ini secara statistik rata-rata 10 tahun ini ada di 6,67%. Dan yang berikutnya investasi emas. Nah, memang kita lihat ini rata-rata return-nya 10 tahun ya teman-teman ya. Emas itu memberikan return 12% ya. Tapi mungkin kalau ibaratnya karena emas ini kalau kita lihat kalau teman-teman beli dalam waktu jangka pendek ya, kalau hanya untuk beli sekarang mungkin setahun 2 tahun untuk dijual ya, tentunya mungkin dari segi keuntungan itu nggak terlalu gede ya, karena tentunya mungkin
Kalau kita lihat mungkin kalau di zaman-zaman, Covid tuh memang ketika kita jual emas itu emas lagi naik-naiknya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ekonomi udah, menggeliat dan sebagainya ya, mungkin harga emas sekarang udah, walaupun, ada meningkat ya, tapi nggak sesignifikan mungkin seperti kayak instrumen investasi yang lainnya ya. MS lebih, menjaga nilai uang kita ya, sebagai pengaman, tapi mungkin, bukan, sebagai, sarana investasi ya. Dan, next-nya adalah yang paling besar ini adalah saham ya. Tapi tentunya bukan, berarti dalam arti kita mungkin, tidak menyarankan untuk beli emas ya. Jadi ibaratnya ini adalah kita memberikan sebuah edukasi ke teman-teman, pilihan, teman-teman mau berinvestasi ke mana, nah ini teman-teman yang pilih ya. Jadi tetap, kita tidak, ibaratnya memaksakan ya teman-teman harus mulai investasi ke mana ya. Nah, tapi mungkin next kalau kita kulik nih ya, investasi yang paling tinggi ya, ini adalah di investasi saham ya. Tapi kembali lagi ini secara jangka panjang memberikan return yang optimal. Ini sebesar 14% ya. Lebih tinggi dari saham. Nah, di mana tapi tentunya seiring dengan tingginya, potensi keuntungan, ini juga sejalan dengan, tingginya risiko ataupun kerugian ya. Jadi walaupun memang risikonya bisa tinggi sama, tapi tentunya untuk meminimalisir risikonya itu teman-teman, ini diperlukan analisa ya teman-teman ya. Jadi walaupun risikonya itu, cukup ya sebanding dengan, potensi keuntungannya, tapi tentunya kalau teman-teman pilih misalnya investasi, yang tepat, saham yang tepat ya, perusahaan yang tepat, nah tentunya risikonya bisa dihindari, cuannya bisa digenggam. Oleh karena itu, nah itu seru banget ya teman-teman ya, apalagi kalau kita obrolin tentang saham. Nah, nanti kita akan bahas nih investasi hijau dan apa sih saham itu ya. Oke. Dan next-nya, oke. Jadi untuk investasi saham ya ibaratnya sama aja kayak kita berbisnis ya teman-teman ya. Karena sekarang udah zamannya digital ya. Jadi semua ibaratnya data-data itu memang sudah terdigitalisasi ya. Mungkin kalau, sedikit throwback dulu, mungkin kalau kita punya investasi saham dan sebagainya itu masih bentuknya warkat ya, bentuknya, surat dokumen yang resmi, kita ada namanya ya sebagai pemilik saham PTA ya, kepemilikannya berapa lembar saham ya. Karena supaya, dalam arti meringkes dan tentunya dari segi digitalisasi lebih lebih, lebih efektif ya. Nah sekarang memang udah scriptless nih teman-teman ya. Tapi tentunya konsepnya ini sama aja kayak kita berbisnis ya, dalam arti berusaha ya. Jadi saham ini adalah sebuah, kepemilikan ya, kepemilikan sebuah, kepemilikan sebuah modal ya, yang tentunya modalnya itu digunakan untuk melakukan usaha ya, beragam, jenis usahanya intinya ya. Nah seperti ini Kak Siji ya, ini Kak Siji ini, eee punya ide untuk bikin kedai kopi, tapi modalnya cuma terbatas 1 juta, padahal butuhnya harusnya 8 juta ya. Nah, Kak Sigit nih, cari investor nih ke teman-temannya ya, untuk bisa nambahin nih supaya genep jadi 8 juta ya. Nah, tentunya teman-temannya ini, 7 teman-temannya ini menjadi investor nih di bisnis kedai kopinya Kak Siji ya. Nah, jadi tentunya seiring berjalannya waktu nih, modal udah digenggam. Nah, saatnya untuk jalanin bisnisnya ya. Nah, bisnisnya rame, kopinya enak. Nah, tentunya omsetnya juga naik ya teman-teman. Omsetnya juga bagus ya, profit, untung lah ya. Nah, tentunya dari perkembangan bisnis kedai kopinya Kasiji ya. Nah, ini kita ibaratnya naik ya menjadi dulunya 8 juta karena rame nih banyak orang ngopi pagi siang sore ya. Nah, nilainya jadi 16 juta naik 2 kali lipat. Nah, jadi Kak Siji dan teman-temannya ya, yang punya sahamnya, ya ini kalau mau udah untung ya bisa jual nih, baik ke orang lain ataupun ke masyarakat ya. Nah, jadi inilah adalah konsepnya sama ya ketika kita berbisnis ya, kita menanamkan modal, usahanya untung, nah kita juga sebagai pemilik modal juga ikutan untung ya. Nah, kalau untung
mau jual sahamnya ya supaya kita bisa dalam arti realisasi keuntungan kita. Nah, bisa juga ya jualnya ke orang lain, ke masyarakat. Dan itu adalah konsep sederhana ya kenaikan harga saham dan perdagangan saham. Dan tentunya kita mengingatkan nih teman-teman ya. Nah, di sesi 1 ya, kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Nah, kita mengingatkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan ini silakan langsung dituliskan di kolom Q&A ya. Ini sekilas tentang keuntungan dalam berinvestasi ya. Ibaratnya keuntungan berinvestasi ini likuiditasnya tinggi, teman-teman bisa mendapatkan cuan dari selisih harga jual beli saham ya. Ini diatur oleh OJK, jadi tentunya tidak perlu khawatir ya terjebak investasi yang bodong-bodong dan sebagainya. Pajaknya rendah, dapat memiliki bisnis perseroan dengan modal relatif rendah dan juga beberapa perusahaan yang membukukan profit yang cukup bagus ya. Ini juga sebagian memberikan keuntungannya dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Dan next, apa sih itu investasi hijau ya, yang tentunya menjadi topik utama nih di siang hari ini. Ya, teman-teman, ibaratnya kalau kita memperhatikan ya di sosial media atau juga teman-teman yang tahu nih kondisi saat ini tentang polusi udara ya, kualitas udara yang akhir-akhir ini menjadi perhatian ya seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, tentunya itu apa sih? Nah, tentunya apa sih yang membuat polusi ya? Nah, yang membuat polusi adalah tentunya emisi ya, emisi baik dari segi kendaraan ataupun juga dari segi pabrik ya, dari segi industri yang tentunya itu mengeluarkan emisi gas buangan ya, dalam arti produk buangan ya, dari mereka memproduksi sebuah industri ataupun juga kendaraan ya. Tentunya kalau emisinya itu dikumpulin ya, tentunya itu ibaratnya dalam arti wilayah yang sebesar Indonesia itu ya, itu membuat polusi ibaratnya udara itu menumpuk ya, emisi-emisi yang dikeluarkan ya dari segi kendaraan, kemudian juga dari segi industri ya, itu membuat udara kita ya di langit itu menjadi polusi ya. Dan tentunya kalau itu terus menerus ya, ya tentunya dalam arti mengancam ya kualitas udara yang ada di bumi ya, ya, ataupun di sekitar kita ya. Nah, oleh karena itu investasi hijau ya sekarang itu juga menjadi concern nih bagi investor ya. Mungkin yang lebih dulu concern adalah mungkin dari segi investor institusi asing ya. Jadi kalau kita lihat dari segi kalau misalnya institusi asing ya seperti mungkin teman-teman mungkin kalau teman-teman sebut bisa yang namanya BlackRock dan sebagainya ya. Itu kalau misalnya mau berinvestasi ke Indonesia, beli saham perusahaan Indonesia ya, itu mereka nggak bisa nih masuk kalau perusahaannya itu misalnya nggak ESG ya, atau misalnya mungkin kayak yang non ESG itu apa sih yang mereka avoid? Misalnya seperti mereka yang punya exposure bisnis batu bara yang major ya, yang signifikan ya. Utama dari bisnisnya itu pendapatan utama dari bisnisnya itu dari contohnya batu bara ya, yang nggak ramah lingkungan ya. Jadi mereka itu nggak bisa masuk nih teman-teman ya, karena tentunya mereka sadar nih kalau misalnya perusahaan itu bisnisnya itu nggak pro ya dengan lingkungan ya, tentang dengan investasi yang hijau. Nah, tentunya next mungkin itu bisa mengancam ya keberlanjutan dari segi bisnisnya ataupun lingkungannya itu sendiri. Nah, jadi tentunya kalau kita persingkat ya, apa sih investasi hijau dan apa sih itu ESG ya. Nah, jadi ESG itu adalah salah satu praktik ataupun inisiatif ya yang tentunya termasuk dari investasi hijau itu sendiri ya. Nah, di mana ESG itu singkatan dari 3 inisiatif investasi hijau. Yang pertama adalah environment ya, bagaimana perusahaan ataupun sebuah saham ya ini menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Nah, kemudian juga mendukung keberlanjutan dari segi
sosialnya ya, masyarakat ya. Jadi perusahaannya maju ya, masyarakat di sekelilingnya juga ikut maju nih ya. Dan tentunya ke next-nya dari segi governance ya, tata kelola perusahaannya ini juga bisa bisa mendukung ya keberlanjutan. Misalnya tentunya tidak melakukan praktik-praktik yang kontroversi ataupun tidak punya kepentingan pribadi ya, dan tentunya mendorong ya partisipasi yang secara objektif untuk siapa saja nih bisa turut ambil ya, membangun ya, berkinerja ataupun juga dia bisa membangun perusahaan itu lebih baik lagi ya secara governance-nya. Dan next-nya latar belakangnya tentunya perubahan iklim ya. Kalau misalnya emisi ya, tadi ini kita lihat nih dari segi limbah industri ya, emisi dan sebagainya ya, kita lihat di sini ya. Nah, tentunya ini bisa mengkacaukan dari segi keseimbangan iklim ya. Nah, kalau iklimnya udah nggak seimbang ya, nah nanti tentunya juga akan ada ketidakseimbangan yang membuat membuat bumi ini menjadi panas ya, yang tentunya makanya banyak yang mendiskusikan ibaratnya global warming ya, pemanasan global ya, dan akhirnya ini akan menaikkan kenaikan suhu bumi yang tentunya ini menjadi concern untuk bisa diminimalisir lah ya, supaya dari segi panas bumi ini tidak menjadi terus meningkat ya, dengan tentunya berupaya dari segi inisiatif negara-negara global dan Indonesia untuk secara jangka panjang ini bisa menurunkan emisi ya. Makanya kalau kita lihat sekarang kan mulai ada inisiatif seperti mobil listrik nih teman-teman ya. Nah, itu juga salah satu inisiatif untuk kita tidak tergantung ya sama bahan bakar fosil, yang tadinya bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi yang tentunya nggak baik lah ya untuk segi lingkungan. Jadi intinya adalah ESG adalah investasi yang pro sama sustainability dari segi environment ya, social dan governance. Dan next-nya kita mengingatkan nih teman-teman ya, masih ada waktu cukup lama lagi nih ya, sekitar 20 menitan ya teman-teman ya, untuk sesi satu. Nah, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom chat ya, di Zoom ataupun di Q&A ya. Sembari kalau belum ada yang bertanya, kita lanjutkan materinya. Nah, tadi kan untuk terkait ESG ini udah kenal ya. Tadi di awal kita juga udah sounding tentang investasi, kemudian bagaimana mengatur keuangan ya, ketika kita sudah mengatur keuangan dengan baik, menyisihkan uang dingin untuk mulai berinvestasi dan tahu nih pentingnya investasi, dan kalau investasi itu bisa pilih instrumen apa aja ya. Nah, ini salah satunya dengan berinvestasi saham kita bisa loh berinvestasi untuk mendukung ya keberlanjutan alam ya, keberlanjutan lingkungan ya, dan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi secara sustainable ini dengan prinsip investasi hijau bersama ESG. Nah, next ibaratnya adalah dalam arti secara 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 bisnis institusi ya. Jadi dengan misalnya sebuah perusahaan institusi ya, ini menerapkan praktik ESG. Ini ibaratnya mereka ini akan menurunkan karbon ya, dalam arti misalnya mereka ini menurunkan nih dalam arti emisi karbon keluaran mereka supaya tidak mencemari lingkungan ya. Dan tentunya ketika lingkungannya bagus, bersih, enak buat tinggal hidup ya. Nah, orang-orang di sekitar juga nyaman ya untuk tumbuh berkembang. Dan akhirnya juga dengan hal tersebut ini juga akan menyokong ya pertumbuhan dari bisnis perseroan itu sendiri. Nah, jadi ibaratnya penerapan ESG secara tidak langsung dan jangka panjang ini bisa menjadi mesin ya, mesin atau vehicle ya, kendaraan bagi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan bisnisnya secara keberlanjutan ya, mencapai bisnisnya itu achieve ya target-targetnya, pertumbuhannya secara
berlanjut. Ibaratnya bisnisnya itu langgeng gitu ya. Bisnisnya itu langgeng, tumbuh bersama masyarakat, environment, lingkungan ya. Dan juga ibaratnya nggak mencemari lingkungan dengan menurunkan emisi karbon. Dan next, manfaat inisiatif ESG ini secara tidak langsung ya, ini bisa membantu Indonesia terlepas dari middle income trap ya. Kalau ini bisa sukses diterapkan, secara tidak langsung juga secara jangka panjang ini bisa meningkatkan prospek dari segi return on equity ya, dari segi perusahaannya. Kemudian mungkin sebagai teman-teman investor ya, retail, untuk misalnya tahu nih perkembangan ESG dan sebagainya, ini teman-teman nggak usah apa ya, harus ke perusahaannya dan ngikutin, mengamati dan sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja bisa di website masing-masing perseroan ya, untuk tahu apa sih inisiatif ESG yang sudah dilakukan sejauh ini ya. Nah, biasanya di laporan atau di website ya, website masing-masing perusahaan TBK, mereka membuat sebuah report tahunan. Nah, judulnya Sustainability Report. Nah, sebuah inisiatif ESG yang dilakukan di setahun terakhir itu biasa dituangkan nih teman-teman ya di Sustainability Report. Dan tentunya mungkin teman-teman tanya ya, kalau yang bagus itu yang gimana nih? Nah, kalau yang bagus itu adalah yang rating ESG-nya ya, dari pilar E, S, dan G-nya itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, nanti ngobrolin tentang rating, nanti kita akan bahas nih, supaya teman-teman kebayang ya. Ibaratnya mau tahu tentang inisiatif ESG yang udah dilakukan, langsung aja nih, cek Sustainability Report dari masing-masing perusahaan TBK. Ada, teman-teman bisa downloadnya di masing-masing website perseroan ya, di masing-masing perusahaan website perseroan. Dan ini indeks bertemakan ESG. Nah, indeks itu apa sih? Jadi indeks itu adalah membantu teman-teman sebagai referensi ya. Jadi ini dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria-kriteria tema-tema tertentu nih ya. Nah, di sini ada tema ESG leader ya. Jadi ESG leader ini adalah saham-saham yang leader nih di dalam praktik ESG-nya ya, atau leader lah pokoknya di ESG-nya, yang ratingnya bagus dan sebagainya, pokoknya yang top. Dan kemudian yang berikutnya adalah Sri Kehati ya. Sri Kehati ini ya, Sri Kehati ini adalah untuk indeks yang di scoring ya, berdasarkan Yayasan Kehati ya. Kemudian yang ESG Sector Leader ini adalah indeks ya, ibaratnya andalan ya, jawara di masing-masing sektornya. Misalnya di sektor perbankan ya, yang jadi leadernya siapa? Misalnya saham ABCD. Nah, kemudian di sektor, misalnya sektor infrastruktur misalnya, yang jadi leader siapa? Nah, itu perwakilan leadernya itu menjadi satu nih teman-teman ya, dijadikan satu. Nah, itu dikelompokkan atau dikasih nama namanya ESG Sector Leader IDX Kehati. Dan yang nextnya adalah ESG Quality 45 Kehati. Nah, jadi ESG Quality 45 Kehati adalah ini penghuninya ya, ini adalah 45 ya. 45 dari segi kualitinya itu bagus ya, dari segi scoringnya ya. Jadi mungkin kalau ESG leader, yang leadernya itu 30 ya, yang paling unggulan di apa, IPF-nya di IDX ya. Nah, mungkin kalau next-nya adalah IDX Quality 45 adalah yang secara quality juga bagus ya, tapi nggak harus leader juga ya teman-teman ya. Nah, itu adalah teman-teman bisa menjadikan referensi ya, beberapa indeks ini untuk tahu nih, oh saham apa nih yang menerapkan praktik ESG ya. Jadi ini sebagai referensi ya, karena perusahaan di Bursa Efek itu bisa sampai di atas 700-an ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman
Screening satu-satu ya. Nah, itu capek banget ya teman-teman, pegel ya. Nah, di sini Bursa Efek Indonesia sudah membantu teman-teman ya untuk memberikan referensi ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih perusahaan mana yang sudah menerapkan praktik investasi hijau secara ESG, nah teman-teman bisa lirik referensinya di 4 indeks tersebut ya. Kemudian sisanya ini bagaimana pembobotannya, kemudian juga dari segi evaluasinya ya, evaluasi apakah dia masih layak untuk menjadi penghuni di indeks tersebut dan sebagainya. Nah, yang tentunya yang menjadi pilihan CGSMB nih, sahamnya itu apa sih? Nah, ini kita menjadi topiknya ada 3 nih teman-teman ya. Yang pertama BBRI, yang kedua Bevin ya, dan yang ketiga Emyor atau Mayora. Nah, di sini selain ada high conviction topics-nya, ini juga di bawahnya ada ESG leader dan positif momentum ya, yang positif terhadap momentum inisiatif ESG. Teman-teman ini boleh banget nih untuk di screenshot ya. Nah, dijadikan alternatif atau referensi ya. Dan juga kita mengingatkan di setiap slide-nya, ini ada teman-teman barcode ya. Silahkan bisa dipergunakan untuk teman-teman pembukaan akun rekening saham ya. Jadi teman-teman lebih mudah untuk buka rekening di CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan next-nya untuk katalisnya ya. Nah, tadi kan kita bilang rating ya. Kenapa sih si BBRI, Emyor, Bevin bagus dan jadi pilihan ESG stock pick ya dari CGSMB. Nah, kita mulai dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi dari tahun ke tahun nih teman-teman ya. Skornya itu terus meningkat ya, improve lah, ada progresnya ya. Nah, misalnya dari B plus ya, B plus plus kemudian A contohnya ya. Nah, jadi kita lihat semua inisiatif dari ESG dari Bank Rakyat Indonesia ini secara keseluruhan kalau di rata-rata dapat nilai skornya A ya. Nah, tentunya pasti bagus banget nih ya teman-teman ya. Nah, jadi yang ngerating ini juga siapa sih? Nah, tentunya ini juga pihak independen dan agensi rating ya, yang tentunya ahli dalam pilar ESG atau lingkungan ya. Ya, jadi untuk ratingnya dulu nih, social pilarnya ini A, kemudian dari segi lingkungan, environment-nya ini A minus ya. Kemudian governance-nya ini A. Nah, tentunya dari segi rating tersebut ya, jadi dia dapat A nih si BBRI. Nah, kalau highlight-nya apa sih teman-teman ya? Kalau kita lihat dari segi sustainable bonds ya, ini dari sustainable bond, kemudian portofolio ya, ini paling tinggi dibandingkan saham-saham perbankan atau big banks ya, saham-saham perbankan yang punya kapitalisasi besar ya. Ini BBRI paling tinggi ya, dan konsisten ini improve dari segi portofolio sustainable-nya. Ini di tahun lalu ya, di semester 1 2022 ini 65% ya. Dibandingkan sobat-sobat yang lainnya, big banks yang lainnya ini cuma 20-25%. Selain itu juga BBRI ini punya dia issued ya sustainability bonds ya, yang ini funding untuk terkait utang ya, memberikan utang untuk misalnya yang lebih bisnis ramah lingkungan ya. Jadi sustainability bonds ya untuk funding, dan kemudian dari segi katalis positifnya nih teman-teman ya. Nah, mungkin tadi dari segi bisnisnya nih sustainability bond, sustainability portfolio. Nah, mungkin dari sisi sosialnya ya. Ya, dari kalau teman-teman tahu nih ya, yang namanya Briling ya. Misalnya teman-teman di sekitar rumahnya, biasa kan ada nih Briling atau jalan-jalan kemana, ada plang namanya Briling ya. Nah, Bansos Network yang namanya Briling ini juga inisiatif BRI ini dalam melakukan inisiatif sosialnya. Jadi merangkul kalangan masyarakat ya, membantu supaya orang itu mudah nih menjangkau, mendapatkan mengakses layanan perbankan dari Bank Rakyat Indonesia.
Nggak harus capek-capek jauh-jauh ke kantor cabang atau ke kantor Bank BRI ya. Tinggal main ke tetangga bisa nih akses layanan perbankannya ya. Nah, Branches Network Inisiatif BRI ya per semester 1 2022 ini punya 570.000. Nah, guidance di akhir tahun 2022 ini 600.000. Nah, mungkin kita bahas angkanya 2022 ya memang karena 2023 ini masih jalan ya teman-teman ya. Nah, biasanya nanti akan direkap yang tahun 2023 yang mungkin akhir tahun atau mungkin di tahun depan lah. Mungkin ada sustainability report ya dari BRI ya. Dan tentunya restrukturisasi loan OJK ini berakhir tahun 2023, di mana loan quality BRI jadi fokus utama ya, karena punya restrukturisasi loan tertinggi dibandingkan big banks yang lainnya. Dan kalau kita lihat tentunya pasar atau target dari BRI ya, ini lebih ke arah mikro ya, mikro dan ultra mikro kayak petani, ataupun yang ibaratnya orang-orang pedesaan ya. Nah, next-nya adalah untuk kita mengcover BRI ya. Kita mengcover BRI dengan rating A ya. Nah, target harganya ini ada di level harga 6.000 ya. Dan next-nya ini target harganya ya dari BRI. Dan next ya kita gercep untuk Bevin ya. Nah, Bevin kita melihat dari segi menariknya apa. Nah, kalau kita lihat meng-highlight dari segi pertumbuhan kredit Bevin ya, ini juga solid dan di mana alokasi CSR Bevin ya, ini konsisten meningkat ya dan tentunya dari segi digitalisasi perusahaan ini mendukung environmentally friendly ya dalam menjalankan bisnisnya. Ya, tentunya itu membuat kita kepincut nih memilih Bevin jadi stock pick dari CGSCMB ya. Dan tentunya Bevin ini juga dari segi sosialnya ya, ini juga melakukan inisiatif dengan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia ya supaya orang bisa mengakses layanan keuangan dan tentunya literasi keuangan dan sebagainya. Ini tentunya bisa membantu Bevin dalam meraih ESG score yang lebih baik di masa depan. Dan next yang terakhir Mayora kita melirik baik ya dari segi inisiatif sustainable practices ya. Ini di seluruh operasional produksi dari Mayora ya. Ini menggunakan dari segi bahan yang ini mengurangi penggunaan emisi ya dari segi penggunaan plastik dan sebagainya ya. Nah, tentunya pencapaian yang patut di-highlight adalah Mayora ini sudah membangun ya pabrik daur ulang yang tentunya ini bisa merecycle plastik baru ya, plastik yang udah dipakai atau mungkin sampah ini bisa di-recycle lagi. Dan tentunya perseroan, si Mayora ini punya kualitas produk yang tinggi ya, dengan dari segi kebersihan dan juga segi keamanan ya. Ini tentunya bisa membantu Mayora ya, meng-highlight ya, bisa mendapatkan skor yang lebih bagus. Nah, untuk dari segi lebih ramah lingkungannya ya. Dan tentunya ini bisa di masa depan membantu Mayora bisa mendapatkan ya ESG score yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya yang bergerak di consumer ya. Dan tentunya ini yang menjadikan alasan menjadi highlight kenapa kita menyukai Mayora dan menjadikan Mayora sebagai stock pick di saham ESG. Dan tentunya nggak kerasa nih teman-teman ya, kita udah hampir setengah jam nih sharing-sharing dan ngobrol ya. Dan tentunya kalau belum ada pertanyaan ya, mungkin next kita akan lanjut ya ke sesi 2. Dan tentunya sebelum itu ya, apa yang tadi kita sharingkan ke teman-teman ya, kembali lagi apapun keputusan dalam berinvestasi sebagai investor nantinya teman-teman tetap disclaimer on ya. Segala keputusan dalam berinvestasi tentunya sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu teman-teman sebagai investor. Dan jangan lupa ya untuk buka rekening saham ya. Jadi di barcode nanti ya ini di slide teman-teman bisa langsung scan ya untuk langsung menuju ke pembukaan rekening secara online dan ikuti semua sosial media kita baik di Instagram ya. Kita setiap pagi live BTS di jam 8. Kemudian beragam sosial media kita ada seperti YouTube ya, Telegram,
Twitter, podcast, TikTok, maupun Facebook ya, untuk bisa memberikan edukasi dan tentunya teman-teman bisa terus belajar ya bersama CGSCMB untuk mewujudkan kemerdekaan finansial dengan berinvestasi saham sejak dini secara jangka panjang dan rutin. Harapannya impian dan cita-cita teman bisa tercapai ya secara jangka panjang, perlahan namun pasti. Akhir kata, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya ya. Tentunya happy selalu, jaga kesehatan selalu teman-teman ya. Dan jangan lupa masih ada sesi 2, nanti akan dijelaskan mengenai materi digital business oleh rekan saya Wisnu. Dan mungkin tanpa berlama-lama saya untuk open nih untuk Wisnu ya ke sesi 2 yang langsung aja dimulai. Oke, thank you Mas Haji udah membawakan materi pada siang hari ini. Sangat menarik ya Mas Haji untuk pembahasan kita. Jadi sedikit kompleks ya pembahasannya. Dan mungkin kita langsung aja nih, kita sudah matang dengan materinya Mas Haji terkait industri pasar modal atau misalnya terkait investasi di pasar modal, terutama di equity ya atau di saham. Nah, kita langsung aja nih mencoba simulasikan bagaimana cara berinvestasi di pasar modal, terutama menggunakan platform dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin saya cerita sedikit terlebih dahulu bahwasanya CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ini saat ini sudah dipercaya ya untuk masyarakat luas untuk berinvestasi di pasar modal. Dan di aplikasi kita yang biasa kita kenal adalah CGCMB iTrade, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cek di Play Store maupun App Store, itu namanya adalah CGCMB iTrade ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek aja di Play Store, itu sudah ada aplikasi kita dan sudah terdaftar seperti itu. Nah, lalu mungkin kita akan membahas terkait aplikasi desktop ya Bapak Ibu, yang tentunya sangat menarik nih yang kita akan bahas. Nah, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oh ya, sebelum kita masuk ke sesi platform ya, mungkin saya akan tampilkan program kita nih yang sangat menarik tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ikut aja sebentar ya. Oke, kita di sini ada program baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi ini kita sudah berjalan sekitar beberapa bulan yang lalu, yaitu ada namanya klinik saham, Bapak Ibu. Jadi, kalau mungkin Bapak Ibu saat ini yang join, mungkin sudah menjadi investor gitu ya, dan misalnya Bapak Ibu ingin menjadi investor di kita, itu kita juga ada program namanya klinik saham, Bapak Ibu. Jadi, di sini kita membahas terkait saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama CGS yang Sekuritas Indonesia. Nah, biasa ya pembahasan kita adalah seperti konsultasi ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu hadir ke klinik atau bertemu dengan dokter, pasti konsultasi terkait kesehatan ya. Tapi kalau di sini, Bapak Ibu bisa konsultasi terkait portofolio atau saham-saham yang ingin Bapak Ibu kulik, seperti itu. Atau dari tim riset sudah menyiapkan saham-saham pilihan yang tentunya bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk membeli saham tersebut. Jadi, kita dari CGSCMB menerapkan promo tersebut, menerapkan kelas edukasi atau misalnya program baru itu adalah untuk memudahkan Bapak Ibu dalam berinvestasi. Jadi tidak ada kata untuk telat berinvestasi atau tidak ada kata untuk tidak berinvestasi saat ini. Karena mungkin tadi Mas Haji sudah menyinggung ya, kalau investasi itu sangat penting sekali untuk kita memiliki dana darurat daripada kita menghabiskan uang untuk membeli barang yang menjadi konsumtif gitu ya. Jadi kita bisa menjadikan dana kita itu menjadi dana darurat seperti itu dengan caranya berinvestasi. Oke, mungkin saya ini dulu sebentar ya. Saya tampilkan, saya screen terlebih dahulu untuk aplikasi desktop ya.
Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di kolom chat ya. Jadi di sini kita sharing Bapak Ibu di siang hari ini. Coba saya izin share screen. Oke. Nah, di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah aplikasi desktop ya. Yang jadi aplikasi ini harus diinstal terlebih dahulu di laptop Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah menjadi nasabah kami, kita akan mengirimkan link download yang Bapak Ibu bisa langsung install. Seperti link download aplikasi mobile, habis itu web based, lalu desktop ya. Jadi kita bisa siapkan link-link download yang Bapak Ibu bisa langsung terapkan. Oke, jadi di sini ada password ya. Jadi kita masukkan password. Nah, ini yang di atas ini adalah namanya user ID Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah melakukan registrasi dan sudah diproses oleh tim terkait ya, tim CS kami, itu kurang lebih 1 hari Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan user ID, password, dan PIN ya. Jadi ketika sudah masukkan user ID, lalu password, lalu PIN itu sudah ready atau bisa melakukan transaksi. Jangan lupa untuk deposit terlebih dahulu ya, agar Bapak Ibu bisa membeli saham-saham pilihan atau yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, sebelum login di aplikasi desktop kita punya keunggulan juga nih, jadi kita bisa mengecek apakah jaringan kita stabil atau tidak ya, dengan cara cek connectivity-nya apakah stabil atau tidak. Nah, ketika sudah sukses seperti ini, bahwasanya kita sudah siap untuk login. Oke, sebentar ya. Coba saya masukkan, mungkin karena saya salah password. Oke, saya stop share dulu. Oke. Oke, nah di sini adalah aplikasi desktop ya, yang Bapak Ibu kita tampilkan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat banyak data market ya sebenarnya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kulik atau Bapak Ibu bisa pelajari ya. Jadi kalau misalnya di kita untuk data market ini kita tidak dikenakan biaya sepeser pun. Jadi kalau misalnya melakukan pembuka rekening, itu tidak ada minimum deposit, seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk biaya market, data market ini, itu kita kenakan gratis buat Bapak Ibu nasabah kami ya. Jadi tidak ada biaya admin atau biaya dana mengendap. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana secara keseluruhan, dana yang ada di rekening dana nasabah, atau biasa kita kenal di RDN, itu bisa ditarik secara keseluruhan. Jadi tentunya itu adalah keunggulan kita. Jadi kalau misalnya buka rekening, tidak ada minimum deposit, lalu tidak ada dana mengendap, dan yang terakhir tidak ada biaya market seperti itu. Nah, lalu selanjutnya Mas Haji, sorry, apakah suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Thank you Mas Haji. Jadi kalau misalnya kita lanjut di sini ada menu trading ya. Nah, menu trading ini kita lihat ada beberapa menu yang kita bisa langsung lakukan. Di sini ada yang namanya rapid order Bapak Ibu. Jadi ini sangat-sangat simple ya karena di sini bisa Bapak Ibu melakukan eksekusi beli atau jual dalam kurun waktu yang sangat cepat. Misalnya kita masukkan 2 lot lalu masukkan harga ya. Nah, sebagai contoh saya mau beli saham Bumi ya. Oke, misalnya saya mau beli 145 lot, seperti itu. Kita klik buy di sini, lalu kita masukkan PIN-nya. Nah, PIN ini juga kita akan mendapatkan ketika pembukaan rekening kita sudah selesai dan berbarengan dengan user ID dan password. Seperti itu. Oke, kita langsung confirm order. Oke, nah di sini kita lihat statusnya open ya di order list ya. Nah, order list ini adalah wadah untuk melihat dari transaksi kita. Sebagai contoh, Bumi kita statusnya masih open. Nah, itu menjadi pertanyaan biasanya nasabah-nasabah atau investor yang baru terjun di pasar modal. Nah, open ini apa sih Mas Wisnu artinya? Nah,
Untuk open ini adalah artinya status kita masih open dan kita belum match gitu ya. Nah, mungkin nanti saya tampilkan seperti ini ya. Coba kita klik buy di sini. Tadi sahamnya Bumi ya. Nah, Bumi ini bergerak di ini ya, di coal ya Bapak, atau misalnya di batu bara. Nah, jadi misalnya eh kita tadi di harga 145 ya. Oke, tadi kita di harga atau lebih enaknya bentar ya. Tadi harga 145. Tadi kita nanti di 145 ya. Oke, tadi kita masang di harga 145 Bapak Ibu. Sedangkan antrian kita itu di 261 lot ya, 261 lot. Nah, bagaimana caranya kita untuk match? Nah, bid ini harus habis terlebih dahulu. Baru kita bisa transaksi match ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau beli atau mau cepat match ya seperti ini, Bapak Ibu bisa di baratnya kalau bahasa kita adalah hajar kanan atau beli di over. Nah, di sini ya. Lalu apa bedanya Mas Wisnu? Kenapa kita bisa match di harga over sedangkan bid tidak bisa gitu ya? Nah, kalau di bid di sini kita lihat ini adalah aksi orang-orang yang ingin melakukan penjualan saham. Otomatis mereka pasti mempunyai saham Bapak Ibu, ya. Jadi mereka sebelumnya sudah memiliki saham Bumi dan mereka ingin melakukan jual. Dan itu berbagai macam ya, bermacam bervariasi untuk lotnya. Misalnya di sini kita lihat ada di 151 lot ya, antrian jumlah lot. Ini orang untuk antri jual. Begitupun di sini ya, di harga 150 tentu banyak yang antri karena dia mau dapat capital gain atau keuntungan dari sisi harga yang sebelumnya mereka beli. Lalu kalau kita lihat di bawah nih, orang makin banyak yang harganya semakin mahal seperti ya karena mereka ingin mendapatkan profit. Oke. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat di sini, nah kita di sini kan masih ngantri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belum bertemu antara penjual dengan pembeli seperti itu ya. Kita sebagai pembeli kita memiliki dana cash seperti itu. Nah, sedangkan penjual dia memiliki saham. Jadi antara kita dengan penjual itu belum bertemu. Nah, beda cerita kalau misalnya kita punya ada fitur amen ya. Nah, kita pengen rubah di harga 149 ya. Kita beli di harga 49 dengan 2 lot. Pasti statusnya menjadi match. Nah, match ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah memiliki saham tersebut di CGS-CIMB. Kita memiliki saham Bumi. Karena antara penjual, si pembeli punya saham, dan pembeli, kita sebagai investor yang mempunyai dana, itu saling bertemu. Jadi antara penjual dan pembeli itu bertemu. Seperti itu. Nah, ini untuk aksi jual beli ya. Lalu kita juga bisa meng-cancel transaksi kita. Tapi selama statusnya masih open. Sebagai contoh, di sini saya Bumi lagi ya. Tapi ini bukan rekomendasi. Nah, misalnya saya beli di harga 140 dengan jumlah lot 1. Oke, otomatis status kita masih open. Kita masih ada pilihan unmanned untuk seperti tadi, kita bisa merubah harga atau jumlah lot. Ya, kita bisa merubah jumlah lot dan harga, atau kita bisa meng-cancel transaksi kita. Oke, kita cancel, lalu konfirmasi order. Nah, statusnya menjadi withdraw. Withdraw ini adalah status cancel, Bapak Ibu. Transaksi kita sudah di-cancel, bahwasanya nggak masuk atau tidak dalam antrian dalam pembelian saham tersebut. Oke, kalau misalnya sudah match seperti ini, bahwasanya kita tidak bisa meng-cancel transaksi kita, karena transaksi tersebut sudah terjadi dan kita tidak bisa meng-cancelnya. Kecuali kita menjualnya di portofolio ya. Kalau kita bergeser sedikit di sini. Nah, kita sudah memiliki saham Bumi di portofolio. Itu caranya kita tinggal jual aja ya. Jadi di sini kita bisa melihat, oh saya kebetulan sudah untung nih Bapak Ibu sekitar 199 perak dengan persentase 0,67% ya. Nah, jadi selisih yang tadi saya beli itu ya sekarang sudah ini ya, sudah rugi lagi ya. Oke.
Nah, jadi tadi saya beli di harga 149 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ingat bahwasanya kita beli di harga 149 dan harga market sekarang itu di harga 150. Otomatis saya mendapatkan selisih harga, yaitu keuntungannya sekitar 1 tick atau 1 angka di atas di harga yang kita sebelumnya beli. Seperti itu. Jadi, kalau di sini kita lihat, kita sebenarnya belum untung sepenuhnya Bapak Ibu. Kalau kita belum eksekusi jual. Ya, kalau kita sudah eksekusi jual, bahwasanya kita untung. Nah, beda cerita kalau misalnya Bapak Ibu lihat di portofolio ya, wah saya rugi banyak nih, persentasenya cukup signifikan. Salah satunya nih kayak di portofolio sini ya, saya rugi sekitar 21%. Memang value-nya kecil karena saya membeli cuma 1 lot gitu ya. Sekitar kerugian saya 4.000 seperti itu. Tapi secara persentase saya cukup signifikan penurunannya atau kerugiannya sebesar 21.000. Nah, apakah ini bisa dibilang rugi? Ya, kalau secara portofolio memang rugi, Bapak Ibu. Tapi selama kita belum jual, bahwasanya kita belum rugi secara materi karena uangnya belum tereksekusi gitu ya. Uangnya belum dikurangi dari hasil kerugian kita. Siapa tahu saham ini akan naik ya Bapak Ibu, akan naik dan kita bisa menjual di harga yang kita inginkan. Jadi masih ada potensi untuk kita bisa mendapatkan capital gain selama kita melihat perusahaan tersebut bergeraknya secara bagus dari sisi teknikal maupun fundamental. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu dalam menu portofolio. Nah, di sini ada fitur namanya order basket. Order basket ini di baratnya kayak kita mau belajar e-commerce ya. Jadi kalau misalnya kita mau belanja ya, belanja di e-commerce, kita ngelis nih atau kita masuk keranjang dulu gitu ya. Kita masuk keranjang dulu apa aja yang ingin kita beli. Oke? Nah, caranya kalau misalnya kita mau seperti ini juga kayak di e-commerce gitu ya. Tentunya di aplikasi kita juga bisa. Lalu kita coba klik new order ya. Misalnya balik lagi saham Bumi. Harga market saat ini kan sekitar 150 perak ya, Bapak Ibu. Saya pengen mendapatkan harga yang lebih murah. Misalnya dari harga 100, seperti itu ya. Lalu saya masukkan lotnya sekitar 30 lot. Nah, saya add to basket nih. Oke. Nah, totalnya harga sahamnya itu turun. Sebagai contoh gitu ya. Harga sahamnya turun. Nah, bagaimana ketika harga saham itu turun? Nah, kita kan sudah menyiapkan ordernya nih tanpa kita menginput lama-lama lagi. Caranya tinggal dicentang ini, lalu eksekusi order. Lalu execute, nanti ordernya akan langsung terkirim ke order list. Nah, bagaimana kalau misalnya kita order di harga 100, padahal fraksinya kan belum sampai 100 ya. Nah, di sini nggak bisa. Ya, di sini nggak bisa. Karena di sini maksimumnya itu di harga 117. Seperti itu. Kita baru bisa order itu terus eksekusi ketika harganya di harga 117. Oke? Oke, jadi misalnya kita masih bisa rubah. Misalnya, sebentar ini Telkom ya. Nggak tadi saham Bumi ya. Eh, kita edit di harga 117. Kita save, kita eksekusi, execute order. Oke, kita lihat order list. Ordernya akan langsung terkirim. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih. Caranya gampang dan mudah. Itu untuk order basket. Lalu market watch ini ya, ini sebenarnya ada menu di menu trading. Tapi di sini secara keseluruhan Bapak Ibu kita bisa melihat saham-saham yang sedang ada di market. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada spesial notasi ya. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah terjun atau sudah pengalaman di industri pasar modal atau investasi di pasar modal, kita tahu ada namanya spesial notasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya itu berbeda-beda untuk spesial notasinya. Ada yang dia sedang dimonitoring, spesial notasinya sedang dimonitoring, atau dia ada apa namanya ketentuan yang lain, atau dia telat melaporkan
laporan keuangan gitu ya. Itu biasanya kodenya berbeda-beda. Jadi setiap saham itu pasti kodenya beda untuk spesial notasi. Nah, kayak MLAT juga ini juga dia spesial notasinya adalah Less Submission of Financial Report seperti itu. Tergantung bursa memberikan spesial notasi dari saham tersebut. Lalu di sini ada menu market ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada seperti kalender ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kita, biasanya nanti ada fitur yang aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten tersebut. Misalnya sebagai pembagian dividen itu kan pasti kita ditunggu-tunggu ya sebagai investor, kita sudah menunggu lama, kita sudah membeli saham tersebut, pasti yang diinginkan salah satunya adalah pembagi dividen. Nah, di aplikasi nantinya kita akan nampilkan untuk ini ya tampilan tersebut ya. Jadi kita bisa lihat tanggal berapa nih kira-kira saham tersebut melakukan aksi korporasi tersebut atau aksi korporasi lainnya ya, seperti kayak stock split atau right issue seperti itu ya. Itu kita juga bisa menampilkan di sini. Lalu di sini ada global market summary ya. Jadi kalau kita bisa melihat, kita bisa melihat indeks yang ada di luar. Lalu di sini ada performance. Nah, ini ada heat map ya. Jadi kita bisa melihat dari sisi market cap, volume dari berapa saham dengan berapa saham ya. Kita pilih berapa saham, lalu per sektornya ya kalau kita lihat di sini. Sebagai contoh di sini ada finansial, sektor finansial yaitu seperti perbankan ya. Salah satunya ada BBCA dengan market cap terbesar ya. Kita lihat ya sebesar 1.123 T ya kalau kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada berapa sektor-sektor yang kita bisa lihat seperti itu. Di sini ada running trade ya. Nah, running trade ini adalah terjadinya aksi jual dan beli. Nah, kita lihat di sini bergerak secara real time ya Bapak Ibu ya. Banyak banget yang membeli saham pilihan-pilihan investor. Makanya bergerak secara real time seperti ini. Lalu di sini corporate event tadi sudah, lalu top stock ya. Kita bisa melihat saham-saham yang naiknya cukup signifikan. Salah satunya ada saham Bukalapak ya. Lalu kita bisa melihat saham-saham yang turunnya signifikan seperti saham AD ini ya. Saham AD ini turunnya cukup signifikan dan di sini ada saham Buka Susu Warren ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu saat ini ada namanya Susu Warren, itu produk baru seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada menu code ya. Di sini kita bisa menampilkan dari laporan keuangan, lalu trading monitor, history data. Nah, history data ini seperti kita bisa melihat dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan kemarin. Nah, ini untuk per sahamnya yang kita ingin pantau ya. Nah, di sini ada trade by stock, intraday monitor, company profile, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat company profile dari saham yang kita pilih. Lalu di sini ada chart ya, Bapak Ibu, yang senang analisa teknikal, kita sudah siapkan dari pergerakannya dari 5 hari terakhir, seperti itu ya. Atau kita custom juga bisa, atau maksimum dari pergerakan saham tersebut ya. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu ketika untuk melihat pergerakan saham tersebut seperti ini. Nah, ini maksimum dari pergerakan saham BNGA. Nah, di sini ada analyze ya, Bapak Ibu ya. Ada cash flow atau cash map seperti itu. Lalu di sini ada my watch. Nah, ini saham-saham yang bisa kita pantau dan kita juga bisa membuat dashboard sendiri. Nah, untuk dashboard minimal 6 ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa bertambah tapi muncullah pop up. Nah, sebagai contoh, ini adalah widget-widget yang akan Bapak Ibu tambahkan seperti menu buy, menu sell, lalu di sini ada portofolio, lalu di sini ada running trade gitu ya. Running trade, lalu di sini ada namanya account summary, lalu di sini juga ada menu DP price seperti itu ya. Kita bisa melihat harga. Nah, mungkin kan ini sudah penuh ya. Kita bisa menambahkan seperti pop up kurang lebih seperti ini. Nah,
Ini bisa disesuaikan saja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 monitor di rumah, harusnya lebih enak. Kita bisa membuat dashboard-dashboard beberapa sesuai kebutuhan Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di aplikasi kita itu, kita ketika di sini kan kita lagi connect ya, lagi connect live ya. Kalau saya tandain di sini, nah ketika tiba-tiba kita down gitu ya dari eh, sinyal kita atau WiFi kita, itu kita bisa reconnect lagi, jadi tanpa perlu logout login seperti itu ya. Itu adalah keunggulan dari aplikasi terbaru kita. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, mungkin cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti tentang investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya dan tetap semangat ya untuk ingin mencari tahu terkait investasi di pasar modal. Oke, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu dan sampai bertemu di kelas pasti dan terima kasih telah hadir dan bergabung bersama kami. Dah, thank you Bapak Ibu.